warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu biha abwabas syarri wat ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, hadratal muhtarimin, para alim, para ulama, para asatid, mustami'in wal mustami'at Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita membacakan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan as-syafa'atul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ahli kubur kita, keluarga kita yang telah mendahulu kita, diterima segala amal baiknya dan diampuni segala dosa yang pernah dilakukan. Dan kemudian kita, mudah-mudahan kita yang masih hidup diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan hari demi hari oleh Allah ditakdirkan menjadi orang yang selalu dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hadihin dia wa ala kullatin salihah ila hadratir sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin summa ila ruhi sayyidina wa sanadina wa uddatina wa umdatina dunyan wa akhran sayyidi syekh wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa muqaddamihi ridwanullah alim jam'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayyuhal ahbab, hadirin rahimakumullah. Melanjutkan materi yang telah disampaikan kemarin, bisa dilanjutkan kembali, yaitu kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong akeh, amanu kang padha iman sapa alladzina, tubu padha balik sapa sira kabeh, bertaubatlah kalian semua ilallahi marang Allah Subhanahu wa ta'ala, taubatan kelaban taubat, nasuhan dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kata-kata nasuha nanti akan ditanggapi oleh para alim ulama, para syekh, masalah apa yang dimaksud daripada taubatan nasuha. Nasuha ini adalah bertaubat dengan yang sebenar-benarnya.
Hadirin al-aizza rahimakumullah. Yang pertama yang dimaksud dengan taubatan nasuha sebetulnya secara global adalah taubatnya memenuhi syarat yang 3 di muka, yaitu adalah menyesali terhadap perbuatannya, yang kedua mencabut atau memutus atas perbuatan maksiatnya itu, kemudian yang ketiga syaratnya adalah berniat untuk tidak mengulangi kembali terhadap perbuatan itu. Maka apabila terdapat kriteria yang 3 di muka, betul-betul menyesal, maka taubat kita dinamakan taubatan nasuha, bertaubat secara atau sebenar-benarnya bertaubat, bukan main-mainan. Cara di Indonesia adalah kapok-kapok cabai rawit, wis kapok, besoknya lagi bertobat lagi, kapok, ternyata kok mengulangi kembali. Istilah Indonesia adalah kapok cabai rawit katanya. Taubatnya enggak sebenar-benarnya. Yang pertama ditanggapi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang dimaksud dengan taubatan nasuha, yang dinamakan taubat nasuhan adalah at-taubatun nasu ayatu minadz dzambi, ayatu bagi yang totobat sapa wong minadz dzambi saking dosa, summa la ya'udu moko kari-kari ola wani balik sapa man ilaihi maring adzambu. Katanya Sayyidina Umar dan didukung oleh Ubay bin Ka'ab. Mereka berdua menyatakan bahwa yang dimaksud dengan taubatan nasuha, berhenti bertaubat daripada perbuatan dosa yang sebelumnya, menurut beliau Sayyidina Umar dan Ubay bin Ka'ab adalah ayatu minadz dzambi, bertobat atau menyesali terhadap perbuatan dosa, summa la ya'udu ilaihi, kemudian dia tidak mengulangi kembali. Perumpamanya kata Sayyidina Umar, kama la ya'udul labanu ila ad-dar'i. Perumpamaan, perbandingan kata Sayyidina Umar, tidak mengulang kembali diibaratkan tidak bisanya kembalinya susu sapi kepada babonnya atau kepada ad-dar'unya, kepada kampornya. Susu tidak bisa kembali kepada tempat sumber susu di sapi itu. Oleh Sayyidina Umar dijadikan perbandingan bahwa orang bertaubat tidak boleh mengulangi kembali terhadap perbuatan itu. Dan itulah kata Sayyidina Umar dan Ubay bin Ka'ab termasuk taubatan nasuha, menyesal yang sebenar-benarnya. Jadi kalau masih bertaubat kemudian masih mengulang kembali, kita tidak memenuhi terhadap kriteria atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi taubatan nasuha, masih mengulanginya kembali. Itu tanggapan yang pertama. Yang kedua ditanggapi, yang dimaksud dengan taubatan nasuha adalah ditanggapi oleh Syekh Al-Hasan Al-Basri. Beliau menyatakan yang dimaksud taubatan nasuha adalah ayyakunal abdu nadiman, ayyakuna yento ono sopo al-abdu kaulo nadiman iku getun, nadiman iku menyesal alama ing atis kelakuan mado kang wis liwat opoma, mujmi'an ala Allah ya'uda ilaihi, dengan mufakat dalam artinya niat dengan sekuat-kuatnya ala Allah ya'uda ilaihi, untuk tidak mengulangi kembali. Jadi katanya si Hasan Al-Basri, ayyakunal abdu nadiman, seorang hamba menyesali alama mado, terhadap apa yang telah diperbuat, perbuatan yang dianggap melanggar terhadap aturan Islam, betul-betul disesali. Kemudian yang kedua, tidak akan mengulang kembali terhadap perbuatan yang pernah dilakukan. Hampir sama, intinya tetap kembali kepada kriteria yang 3 yang menjadi syarat hamba Allah bertaubat, bisa diterima taubatnya apabila memenuhi syarat yang 3 tadi, adalah memutus perbuatan atau mencabut perbuatan yang pernah dilakukan, kemudian menyesali terhadap perbuatannya. Kemudian yang ketiga adalah bermaksud, berniat dalam hatinya tidak akan mengulangi kembali terhadap perbuatan itu sendiri. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati,
Kemudian tanggapan yang ketiga adalah dikatakan oleh Imam Al-Kalbi, hiya ayastaghfiru bil lisani. Yang dimaksud taubat adalah hiya utawi kang aran taubat iku ayastaghfiru, iku yen to njaluk ngapura sapa wong bil lisani kalawan lisan, wa yandamu bil qalbi dan menyesali dengan hati, wa yamsiku bil badani dan memegang atau berpegangan teguh bil badani dengan anggota tubuh. Artinya bagaimana? Penyesalan terhadap yang telah dilakukan itu membacakan istighfar kepada Allah. Contohnya pada tengah malam astagfirullahaladzim dan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan sebagainya. Itu diucapkan bil lisani dengan lisan. Setelah dengan lisan, hatinya yandamu bil qalbi, menyesal dengan hati-hati, menyesal, ya Allah, hambamu ini khilaf, ya Allah telah melakukan hal itu. Mulai dari sekarang saya, ya Allah, saya menyesal dengan sedalam-dalamnya dan tidak akan mengulangi kembali, ya Allah, dan baca istighfar sebanyak-banyaknya. Sebagaimana yang dikatakan kemarin bahwa apabila seorang hamba membaca istighfar, membaca kalimat tauhid, maka setan akan hancur, bapak-bapak, hancur dengan ucapan istighfar dan la ilaha illallah. Kalau setan menghancurkan kita, umat manusia ini digoda agar supaya dia melakukan barang halal, barang haram, yang cara penggodaannya setan itu melalui aliran darah, bapak-bapak. Jadi bukan adab-adaban begini. Kalau ada setan menggoda kita kemudian berhadapan, mungkin kita tidak mau. Tapi setan itu menggoda manusia melalui jalannya darah. Jadi setan masuk ke dalam darah, kemudian setan itu dibawa oleh darah, masuk ke hati, masuk ke otak dan seluruh tubuh, maka dialiri darah. Darah itu di dalamnya adalah ada setannya, maka setan itu gampang mempengaruhi perbuatan itu sendiri. Jadi setan itu yajri majardami, bahwa setan menggoda manusia itu melalui aliran darah. Kok cara singkatnya masuk ke dalam jantung, Bapak Ibu. Kemudian di jantung dipompa darah itu, dan di dalamnya adalah ditumpang oleh setan, masuk ke dalam tubuh, seluruh tubuh. Maka katanya ada namanya nyanyian setan, itu adalah niat-niat yang enggak benar itu. Itu adalah cara setan menggoda manusia. Kemudian katanya setan, manusia telah menghancurkanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Setelah kita membaca istighfar dan membaca la ilaha illallah, maka setan itu hancur, dihancurkan oleh kita. Dan kalau sudah hancur, maka setan itu tidak akan menggoda kita. Istighfar dan la ilaha illallah diperbanyak. Kalau dari kiai saya, bapak-bapak, agar supaya setan itu menjadi buta, maka dibacakan bismillahilladzi la ilaha illahu. Bagaimana? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Setan wis gak ketok, Pak. Dengan kiai saya memberikan ijazah itu agar supaya setan itu tidak bisa melihat kita. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Setan itu pasti buta, nggak bisa melihat kita. Jadi itu dibaca umumnya ketika Anda merasa digoda oleh setan, bacalah itu bismillahilladzi la ilaha illahu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, percaya atau tidak, sering terjadi. Kalau hadisnya saya percaya. Bapak-bapak kalau masuk ke dalam kamar mandi, disunnahkan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Apa artinya khabaisi? Khubusi wal khabaisi di dalam hadis Nabi yang dimaksud adalah saya mohon lindung ya Allah minal khubusi, dari setan laki, wal khabaisi, dan setan wedok. Enggak. Kalau sampai supir mlebet teng kamar mandi niku, supir mboten doa, maka setan masih ada di dalam itu. Yang saya maksud percaya atau tidak, setiap orang yang jatuh di kamar mandi banyak nggak ketolong. Mungkin lupa nggak baca doa itu, sehingga setannya ada di dalam itu. Jadi doa itu juga memang ada untuk membuat setan menjadi buta, kemudian agar supaya setan itu bisa keluar dari kamar mandi. Memang ada anjuran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita masuk bacalah
Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Ya Allah, aku mohon lindung kepadamu ya Allah dari setan laki dan setan perempuan yang ada di kamar mandi itu. Makanya saya katakan percaya atau tidak, percaya gak percaya, kebanyakan orang yang jatuh di kamar mandi itu banyak gak ketolong, bisa stroke Bapak Ibu, sulit bangunnya, apa namanya, mulai jemping. Jadi oleh karenanya agar supaya anjur hadis Nabi Pak ya, jadi Nabi mengatakan kalau dibaca itu maka setan keluar dari dalam kamar mandi itu. Jadi dibacalah. Jadi kalau khawatir jenengan lupa, maka di kusennya pintunya kamar mandi sampai tulis sih. Tapi pun sampai tulis di pintu masuknya itu, pintu daun pintunya, nanti ketika dibuka tulisannya masuk ke dalam kamar mandi, nggak boleh itu. Diletakkan itu biar tidak lupa. Setelah keluar dari kamar mandi, ghufranakal alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa afani. Kaki kanan dulu yang keluar, tapi kalau masuk kaki kiri dulu yang masuk, kemudian kalau keluar kaki kanan yang keluar pertama kali. Itu biar artinya menepis agar supaya tidak terjadi istilahnya oleh setan dibikin jatuh umpamanya ya. Kalau bapak-bapak dan ibu sekalian membaca itu, insya Allah setannya itu keluar dari kamar mandi sehingga tidak gampang menggoda kita. Kembali hadirin rahimakumullah, yang dimaksud dengan taubatan nasuha, kata Imam Al-Kalbi menyatakan ayyastaghfiru bil lisani, beristighfar kepada Allah dalam artian membaca istighfar, membaca. Kemudian wayandamu bil qalbi, dan menyesali bil qalbi dengan hatinya ngerentak, ya Allah tidak akan kembali, tidak akan mengulangi kembali. Yamsiku bil badani, dan dipegang oleh badan dalam artian badan tidak berulah, tidak melangkah mendatangi tempat-tempat maksiat itu atau tempat-tempat yang pernah kita lakukan maksiat di tempat itu. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, andai kata kita hadir atau bisa haji atau bisa umroh, bapak-bapak jangan sepihak, jangan sebelah pihak dalam artian kalau ke Mekah itu sholat di Masjidil Haram itu fadilahnya berlipat ganda. Satu sholat itu sama bahkan lebih utama daripada 100.000 sholat satu kali. Jadi bapak-bapak kalau haji atau umroh 2 rakaat di dalam Masjidil Haram itu 1 banding dengan 100.000. Jangan diartikan keutamaannya saja, bahkan sebaliknya. Orang yang berbuat dosa pun di sana akan berlipat ganda dosanya. Artinya, apabila kita beristighfar, bertobat di sana pun juga akan dilipat gandakan oleh Allah, lebih besar kemungkinan untuk diterima taubatnya. Akan tetapi jangan sekali-kali kita akan membuat dosa di tempat itu, suci itu. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, kiai saya di pondok itu di Sidogiri, beliau kiai sepuh itu punya saudara 5, yang 4 sudah haji semua, tapi sing setunggalan dereng enten takdir untuk haji. Katanya adiknya itu, sing enak iku Mbak Yu saya. Lah napa yai? Gak tahu haji wong iku. Loh, alhamdulillah Mbak Yuku gak tahu haji. Aku wong papat iki semari kabeh. Yai adikku Mbak Yuku lho sing wedok tuh gak tahu nama Mekah. Syukur alhamdulillah beliau. Loh, kenapa yai? Mestinya yang 4 itu disyukuri. Sampean kira gawe pahala tok tasing berlipat ganda di Mekah itu. Sing gawe dosa pun iku berlipat ganda. Berarti Mbak Yuku iki gak tahu gawe dosa di Masjidil Haram katanya. Orang intinya kita melakukan ibadah dengan fikih syariat, maka harus ada balance atau harus sama dengan syariatnya, dengan tasawufnya maksudnya. Kalau hanya fikih saja yang dilakukan tanpa adanya tasawuf, ya maka kita melakukan ibadah ya asal-asalan, ya asal fikih, asal sah, ya sudah. Maka di dalam kitab Ta'limul Mutalim itu orang yang beribadah, orang yang melakukan ibadah atau melakukan syariat Islam harus disertai dengan tasawuf. Tasawuf itu membersihkan diri
Seperti tadi itu, Mbak Yunya yang belum ke Mekah dibilang syukur gak ke Mekah. Lah napa ya? Iku adikku lu gak tahu kayak dosa nang Mekah nang Masjidil Haram katanya. Dikira awakmu iku sing berlipat ganda iku memang pahalanya tok, masih dosanya berlipat ganda katanya. Jadi alhamdulillah Mbak Yuki gak tahu haji katanya. Mestinya kalau kita ya lu sandoyo adikku atau Mbak Yuki gak tahu nang Mekah. Kita sudah alhamdulillah. Mestinya begitu, tapi karena beliau tuh memandang dari sisi tasawuf sehingga orang yang gak ke Mekah katanya dibilang alhamdulillah katanya. Padahal kita yang belum haji pingin haji, yang sudah haji pingin haji lagi. Memang orang-orang yang sudah sampai seperti itu, bapak-bapak dan ibu sekalian, memang banyak tasawufnya, dalam artian fikih atau syariat Islam dilakukan disertai dengan adanya tasawuf. Jadi beliau itu pernah diajak haji gratis, ditanggung oleh santrinya, tapi nggak mau. Ya dari gasa zaman mbok menawa jenengan kersa kula jak haji yai, kula sing bayar. Sik tah ngoten. Aku biyen haji pakai kapal laut. Saiki lu ya apa lek numpak pesawat terbang niku kira-kira ono salat sing mbok tinggalno tah. Nggih yai, karena 9 jam. Kan bisa dikosor yai. Gak gelem aku. Lek sekiranya ketika terbang dari Juanda ke Saudi Arabia atau King Abdul Aziz di Jeddah ada sholat yang ditinggalkan, kak milu aku kasih do. Itu beliau. Kenapa? Karena sholatnya atau ibadahnya atau sharing atau balance dengan adanya tasawuf yang mesti kita lakukan, dan memang harus begitu. Dan tentunya hadirin rahimakumullah, kembali kepada taubatan nasuha. Tanggapan yang berikutnya adalah ditanggapi oleh Ibnul Musayyab. Beliau mengatakan bahwa yang dikatakan nasuhan itu bermakna isim maf'ul, dalam artian tansihuna bi anfusakum, di mana manusia atau seseorang memberikan nasihat kepada dirinya. Kalau kita berani memberikan nasihat kepada diri kita, dalam artian polos dan plong, ya Allah sakjane gak oleng ini. Berarti dengan adanya taubatan nasuha itu berarti kita berani untuk menasihati hati kita sendiri, menasihati diri kita semua, artinya hatinya sendiri, istilahnya nyeneni nang awake dhewe. Kok ngene sih aku ki. Jadi itu menurut Imam Musayyab adalah memberikan nasihat pada dirinya sendiri. Ayat tersebut ja'alaha nasihatan, menjadikan taubatan nasuha itu nasihatan sebagai penasehat littaibi, bagi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, Nabi menyatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu, orang yang bertobat kepada Allah dan telah memenuhi syarat yang 3, menyesal, memutus, mencabut, dan tidak niat untuk mengulangi kembali, maka kata Nabi kaman la dzambalahu, maka dia bagaikan orang yang tidak punya dosa. Polos habis dosa kita, asalkan mau syarat yang tadi 3 itu. Tapi kalau besok sekian bulan lagi melakukan lagi, kemudian tobat lagi, gak apa-apa, tidak ada salahnya. Artinya bertobat itu wajib memang Bapak Ibu. Setiap kali berdosa kita wajib melakukan tobat atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, Ibnu Musayyab itu menanggapi nasuhan itu dimaknai nasihatan ditaibi. Itu sejarah majas akli katanya anak pesantren itu, mosok taubat bisa nasihati, maksudnya adalah orangnya sendiri menasihati dirinya sendiri. Yang benar Mbak ya. Jadi banyak orang-orang yang sudah berumur katakanlah, kadang-kadang itu menasihati, ya Allah kapan wa awak niki iso berhenti, kapan wa awak niki iso bertobat kepada Allah. Itu namanya menasihati sendiri, itu namanya. Kemudian yang terakhir adalah ditanggapi Imam Az-Zar'i fi Syarhil Manazil, di dalam kitab syarahnya kitab Al-Manazil menyatakan an-nashu, yang dimaksud nasihat fit taubati, di dalam taubat atau taubatan nasu itu yang dimaksud yatadammanu ala salasati asya'a,
mengandung 3 hal. Yang dimaksud oleh Imam Az-Zar'i fi Syarhil Manazil itu, di dalam syarahnya kitab Manazil, beliau menyatakan yang dimaksud dengan taubatan nasuha ada 3 hal, artinya mengandung 3 hal. Jadi ini Bapak Ibu diulas panjang di dalam kitab ini agar supaya kita betul-betul detail ketika bertobat, betul-betul memenuhi syarat, sehingga taubat kita, penyesalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila taubat kita diterima oleh Allah, kaman la dzambalahu, bapak dan ibu bagaikan bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa sedikit pun. Itu janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang 3 adalah ahaduha, yang pertama ta'mimu jami'idz dzunubi, mengumumkan secara keseluruhan semua dosa yang pernah dilakukan. Pastilah manusia itu punya dosa, bukan hanya satu, berulang-ulang, bermacam-macam dosa yang pernah dilakukan. Ketika kita bertobat, bukan hanya satu dosa yang disesali. Artinya ta'mimu jami'il dzunubi dalam arti bermaksud semua dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin cara berdagangnya enggak sportif umpama, atau pernah ngakali wong, ketika tawar menawar sih tah lu ditawar 200 sampean kok ngenyang 1 stok, kayak mau sih lu dinyang kali 100, padahal tidak pernah ditawar. Itu sudah sebuah dosa yang sehingga kalau memang betul-betul orang wis tak tukune seperti tawarannya orang lain 200, ternyata setelah diberikan uang ini tidak halal bapak-bapak. Karena sampean apa bilang? Tidak pernah ada yang nawar, sampean bilang sih tah lu ditawar 200, padahal nggak ada itu. Hasil jual belinya bisa haram itu. Ya Allah, itu dosa. Kemudian dosa, banyak dosa itu. Katanya Imam Az-Zar'i, orang yang mau bertobat bukan hanya menyesali satu dosa, bahkan ta'mimu jami'id dzunubi, menyesali semua dosa yang pernah diperbuat. Mungkin masa mudanya punya dosa dengan seorang perempuan, saat masa mudanya mungkin pernah mencuri, mungkin pernah ngerasani tetangganya dan sebagainya. Syarat yang pertama adalah harus bertobat itu bukan hanya satu dosa yang pernah dilakukan. Mungkin karena dianggap yang dosa besar itu yang disesali, tidak boleh. Maka harusnya adalah ta'mimu jami'id dzunubi, mengumumkan semua dosa yang pernah dilakukan, itulah yang disesali. Wastirraquha, dan secara totalitas mentaubati terhadap perbuatan yang pernah dilakukan. Bihaitsu la tad'u dzamban, sekiranya tidak ada dosa yang, artinya sekiranya bisa meninggalkan dosa-dosa yang pernah diperbuat. Ya pokoknya bukan hanya satu dosa yang disesali, harus secara total. Pernah apa dosa apapun yang pernah dilakukan disesali. Itu yang pertama menurut Imam Az-Zar'i. Wasani utawi kang kaping pindho syaratnya orang bisa menyapa taubatnya bisa diterima, ijma'ul azmi wasidqu bikulliyatihi 'alaiha, mengumpulkan hasrat dan niat di dalam hati, wasidqu, dan membenarkan bikulliyatihi, dengan secara keseluruhan alaihi, atas taubat, atas biro-biro dosa iku mau. Seperti yang dikatakan secara totalitas tidak akan mengulangi kembali. Dosa sing endi yo kabeh. Dosa yang pernah kita lakukan aku tidak akan mengulangi kembali. Hitung-hitung umurku wis umur sekian. Kalau Allah menakdirkan umur sekian berarti tinggal sekian tahun aku akan meninggal. Oleh karenanya secara total apa yang pernah kita lakukan akan saya tinggalkan sejak detik ini, hari ini. Total sudah. Beristighfar kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua zikir-zikir yang disunahkan dan dianjurkan oleh agama dibaca semua. Insya Allah kita akan menjadi orang yang lebaran dari dosa sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi. Ya Allah, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Syukur-syukur bapak-bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan kita nanti dipanjangkan umur, bisa beribadah pada bulan Ramadan. Penyesalan bapak ibu dilakukan kita juga, dilakukan pada bulan Ramadan. Begitu agung taubat kita menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ojo mulai Ramadan, Bang, mulai sekarang kalau memang mau taubat ya taubatlah. Tapi nanti pada bulan Ramadan ini
ketika kita bertobat kepada Allah dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pengampunan kepada kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, tolong saya berusaha pribadi, saya juga tolong sholat tarawihnya jangkep 1 bulan Pak ya. Kadang-kadang kalau sudah rotok tanggal 20 sudah mulai loyo. Iskah meniai prei saiki Bapak-bapak, kenapa demikian? Karena Nabi menyatakan man soma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan wahtisaban, imanan dengan beriman, ihtisaban dengan mengharapkan ridho dari Allah. Artinya itu diartikan dalam para alim ulama adalah bangun malam Bapak-bapak. Atau man qoma ramadhana, barang siapa yang bangun malam pada bulan Ramadan, kharaja min dunubihi kayamin waladathu ummu. Orang yang bangun malam pada bulan Ramadan, maka dia nanti akan oleh Allah dikatakan oleh Nabi dikatakan kharaja min dunubihi kayamin waladat ummuhu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Lek jangkep Pak, lek mboten jangkep sampean 5 dino pertama khusuk, oleh 3 dino, oleh 11 hari 10 hari sudah mulai arang-arang, akhirnya enggak jangkep 30 dino. Maka kita tidak mendapatkan jaminan mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang bangun malam, yang dimaksud bangun malam pada hadis itu adalah sholat tarawih, apalagi sholat tahajud. Yang dimaksud di sana adalah sholat tarawih. Sampean kalau terlalu lama sholat di sini mungkin cari yang lain, yang rada cepat ngetik nih. Syukur-syukur sholat di sini, wah sejuk sekali. Jadi tenang, anteng. Jadi dalam artian saya ingin keluar daripada bab ini, monggo nanti niati bahwa bulan Ramadan saya sesibuk apapun tidak akan meninggalkan sholat tarawih. Kok umpama bersamaan dengan isya dan tarawih sekitar itu Anda atau kita punya udzur, mbok yo sampean tarawih sendirian. Pak kayaknya 20 rakaat sendiri itu was males biasa itu. Udah sampean ikut hadis saja. Hadis itu ada yang bilang 8, ada yang bilang 20, ada yang bilang sampean ikut. Sing penting taraweh ojo sampai ketinggalan selama 1 bulan. Sebulan itu berarti 29 atau 30 hari. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, itu yang kedua katanya Imam Az-Zar'i, mungkin yang sekiranya dalam hati kita tidak ada ragu-ragu, kata taubat apa enggak, kata olah talawumun atau tidak ada semacam menyalahkan, artinya ngende-ngende, nunda-nunda, artinya wala intidoren dan tidak nunda-nunda, sudah. Kalau sekarang menyesal, nggak usah nunggu bulan Ramadan, sekarang aja. Kalau emang kita bertobatlah. Jadi yang kedua ini tidak ada ragu-ragu. Syarat yang kedua adalah tidak ada ragu, harus pasti. Totalitas kita harus melakukan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalisu yang ketiga adalah takhlisuha minas sawaibi. Taubat kita harus ikhlas. Minas sawaibi, daripada campuran-campuran di dalam hati, wal ilali, dan penyakit-penyakit, al qadhihati, kang nyidrani, kang ngelei fi ikhlasiha, dalam keikhlasan dan ketulusan taubat. Sebab kadang orang yang bertobat itu diembel-embeli dengan tujuan yang lain. Harus murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini harus betul-betul menyelamatkan hati kita, memurnikan hati kita minas sawaibi, dari campuran-campuran niatan yang kotor. Ingin dipuji, ingin dikatakan khusyuk, ingin dikatakan putih lah, ingin dikatakan orang-orang yang dekat kepada Allah. Tidak demikian, itu namanya taubatnya termasuk yang dicampur dengan niatan yang lain. La kaman yatubu lihib dijahihi, tidak sama dengan orang yang bertobat untuk menjaga kedudukannya. Umumnya dia punya kedudukan sebagai apa di suatu pekerjaan yang dimana kedudukan itu diemani.
kemudian bertobat menghadap Allah, membaca Al-Quran dan sebagainya, tapi ternyata ingin kedudukannya ingin kekal, au hirfatihi atau kelakuannya ingin tetap, au lihibdihalihi atau tujuan bertobatnya adalah untuk menjaga keadaan dirinya, au malihi atau hartanya, biar hartanya kekal, biar hartanya tidak diambil maling dan lain sebagainya, hingga dia baca bacaan agar supaya kekal, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan taubat kepada Allah. Tapi di balik taubatnya adalah ingin agar supaya kedudukannya kekal, hartanya bisa kekal. Wastidai hamdin nasi, agar supaya orang yang memanggil baik, yang menyangka baik kepada saya, karena orang sekitar sudah menyatakan saya orang yang baik, maka saya bertobat kepada Allah bangun malam agar supaya sebutan dari orang lain itu tetap kekal untuk saya, dikatakan hebat itu ibadahnya, ilmunya dan sebagainya. Berarti itu masih taubatnya bercampur dengan niatan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Awil harbi min dammihim, agar supaya bacaan yang dibaca itu agar supaya orang tidak gampang menghina kita. Ada baca nggak ada banyak dibaca lagi bir rizkimu kekal, iki wocon, iki agar supaya kamu nanti dianggap dihormati oleh orang lain. Ini baca biar wibawa. Lah bacaan semacam itu kalau memang berbau taubat, maka taubatnya karena ada tujuan yang lain agar wibawa dan lain sebagainya, maka taubatnya namanya bercampur dengan tujuan yang lain. Jadi kata Imam Az-Zar'i bahwa bertobat itu ada tiga, selain yang tiga yang di muka, yaitu adalah diantaranya agar supaya penyesalannya harus pada semua dosa, tidak boleh satu dosa. Semua dosa yang pernah dilakukan harus diniati untuk ditaubati. Yang kedua adalah totalitas di dalam bertaubat, enggak nanggung-nanggung, sehingga tidak ada la taraddudun, la yabqa indahu taraddudun wala talamu wala tidorun, sehingga dalam hatinya tidak ada rasa ragu-ragu. Wis pancen aku seleren, betul-betul mantap, totalitas. Secara total kita akan berhenti kepada Allah untuk bertobat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah harus ikhlas karena Allah taubatnya, tidak kecampuran dengan tujuan-tujuan yang lain. Apa tujuan yang lain di balik taubatnya? Ingin dikatakan ingin tetap mulia, ingin tetap kaya, ingin sebutan orang lain tetap menghormati dihormati oleh orang lain. Itu adalah penyakit yang mengotori terhadap niat-niat suci dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila syarat yang tiga sudah kita penuhi, yang pertama adalah menyesali terhadap perbuatannya, kemudian yang kedua adalah mencabut terhadap perbuatannya dan tidak niat untuk melakukan kembali, kemudian syarat dari Imam Az-Zar'i yang disampaikan tadi betul-betul kita lakukan, maka kita, kata Rasulullah Muhammad SAW, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak berdosa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, seperti yang disampaikan oleh hadis-hadis yang dibaca Jumat malam Sabtu kemarin, kita wajib bertobat setiap kali kita berbuat dosa. Jangan menunggu ditunda-tunda. Kita kali berbuat dosa, kita harus bertobat dan wajib memang. Dan di balik itu memang karena kewajiban, maka Allah berjanji kepada kita apabila kita betul-betul bertobat kepada Allah, maka bapak-bapak dan ibu sekalian, kita semua, Nabi menyatakan bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Hadirin rahimakumullah, ini yang dapat kami sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sisa umur yang ada pada kita ini, entah sisa berapa lagi, berapa bulan lagi, berapa hari lagi, kurang tahu kita, tapi mudah-mudahan sisa umur yang ada pada kita dijadikan oleh Allah sebagai umur yang barokah, sehingga umur barokah itu bisa kita pandai menggunakan untuk beribadah kepada Allah, bertobat kepada Allah, beribadah, dan hal-hal yang disunnahkan pun juga kita lakukan. Itu namanya umur yang barokah. Dan semoga kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan as-syafatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga selagi kita bertemu di masjid ini, mudah-mudahan kita bertemu dan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita, bersama keluarga-keluarga kita, bersama dengan guru-guru kita, bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallim. Salatan wa salaman tujiruna bihima minan nar wa tudkhiluna jannata ma'al abrar. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna indal maut wa la tu'adzibna ba'dal maut ya khaliqal maut wa ya sami as'uri fadna minal afati wal ahad wal qubat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa zawjatina min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa ayyuhum ahli sarb wal harj. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bi aqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir